Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasulullah ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Sidang jamaah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kita kemampuan, Allah memberikan kita keistiqomahan untuk terus melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Siam kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas nama keluarga kalau ada kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita, syuri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selepas kita memasuki satu sekolahan yang bernama Ramadan, semoga kita semuanya mendapatkan gelar identitas sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ini menjadi hamba yang Rabbaniun, bukan hanya sebagai hamba yang Ramadaniun. Kalau kita mengingat bagaimana peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira kepada umat dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, ada salah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengarkan berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu beliau marah dan menghunus pedang dan hendak menebas siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi alangkah bijaknya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mampu menenangkan hati daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membacakan satu ayat yang terjemahnya adalah kurang lebih, kalaulah kalian ini, sesungguhnya Muhammad ini telah wafat. Kalau kalian mau menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi kalaulah kalian mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kekal dan maha hidup. Maka sama toleransinya dengan kita. Kalaulah kita ini menjadi hamba yang Rabbaniun,
hamba yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah peduli dengan kondisi dan keadaan. Apakah kita berada di bulan Ramadan ataukah kita berada di bulan Syawal. Tapi kalau kita ini hanya menjadi hamba yang Ramadhaniun, maka kita akan mengenal Allah itu justru hanya di bulan Ramadan saja. Dan kata sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, itulah seburuk-buruk kaum. Itulah seburuk-buruk kaum yang mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Dan kenyataannya hari ini begitulah yang terjadi. Kita saksikan kembali semua masjid dan musola sepi. Kembali suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran tidak terdengar lagi. Semenjak perginya Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia ini, seolah-olah pergi pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabb kalian sampai datangnya yakin. Kapan itu? Yakni kematian kita. Tidak peduli apakah kita masih hidup di bulan Ramadan ataukah di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Selama napas masih bisa kita lakukan, selama nyawa masih bersama dengan raga kita, itu artinya kewajiban kita untuk terus beribadah kepada Allah itu sama. Yang berbeda hanyalah kelipatan-kelipatan pahala selama kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan itu semua menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita semuanya. Setelah kita memasuki bulan Ramadan, kita adalah sama statusnya sebagai alumni Ramadan. Dan semoga kita menjadi alumni-alumni yang berhasil, alumni-alumni yang membawa gelar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kegiatan kita merayakan hari raya Idul Fitri, kembali pada malam ini Allah memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk melazimi majelis ilmu kita ini. Karena tidaklah seorang itu akan senantiasa ada kebaikan selama ini berkaitan dengan ilmu. Dan tidaklah seorang itu akan mengalami kecelakaan dan kebinasaan ketika ia jauh dari pada ilmu. Inilah kenapa Nabi kita Muhammad SAW tidak, beliau ini jeda ketika meminta kepada Allah supaya mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Seorang Nabi manusia mulia yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah lepas dari yang namanya minta ditambahkannya ilmu. Sebagaimana terwujud dalam doa-doa beliau. Setiap beliau ini membuka siangnya, beliau meminta kepada Allah supaya mendapatkan tambahan ilmu. Beliau menjumpai waktu malamnya, beliau pun awali dengan beliau meminta kepada Allah supaya mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya ilmulah yang akan mampu menyelamatkan kita semuanya. Menjadikan kita ini benar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan estafet panjang kita, pembacaan kitab menelusuri perjalanan para durjana setelah kematian hingga masuk dalam neraka. Jadi insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, kita mengetahui bersama bahwasanya kita manusia ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Sampai dalam perkara-perkara yang gaib itu pun kita tidak mampu melihatnya. Tapi karena rasa rahmatnya Allah kepada hambanya, kepada kita, maka Allah itu tidak pernah menutup berita-berita tentang keadaan-keadaan hari kiamat kelak. Yang barang siapa mau mempelajarinya, lalu menyiapkannya, mudah menjadikan dirinya bahagia kelak ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan sedikit pun. Jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kitab ini memaparkan sebuah kisah perjalanan manusia, hamba-hambanya Allah yang mereka ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Maka semenjak ia ini hidup di dunia sampai nanti diwafatkan oleh Allah, masuk alam barzahnya sampai berujung pada jurang api neraka, naudzubillah min dzalik. Semua kita pelajari supaya apa? Kehati-hatian kepada kita semuanya hingga kita mampu menghindarinya. Jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bagaimana kondisi para durjana itu ketika mereka ini dibangkitkan dari alam kuburnya. Tatkala mereka ini masuk di dunia akhirat pertama kali yang ditandai dengan kematiannya dari dunia, ketika mereka melewati alam barzahnya begitu sempit, menghimpitnya, sampai membuat tulang rusuknya itu menjadi remuk bersilangan. Naudzubillah min dzalik. Inilah satu peristiwa yang tidak akan pernah dilewati oleh semua hambanya manusia. Baik dia itu beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan yang namanya himpitan liang lahat. Himpitan liang lahat yang sakitnya sangat luar biasa. Yang membedakan hanyalah jeda atau waktu yang dialami dari semua manusia. Ketika himpitan itu dirasakan oleh orang-orang kafir, maka himpitan itu begitu kerasnya sampai menjadikan tulang rusuk mereka itu bersilangan. Dari yang kanan sampai ke kiri, dari yang kiri sampai yang ke kanan. Setelah itu, tidaklah mereka jeda dari ujian, siksaan yang Allah berikan kepadanya. Maka, tatkala mereka ini dibangkitkan dari alam kubur untuk menjumpai alam akhiratnya, maka kondisi mereka itu pun dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta meraba-raba. Lantaran selama hidup di dunia, dia tidak pernah mau memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah. Dia cuek dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ini abaikan semua peringatan dari Allah, abaikan Al-Qur'an yang telah mereka turunkan, maka kehidupan akhiratnya ketika bangkit dari dalam kubur, Allah pun mencabut penglihatannya, dijadikannya buta. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi mereka ini berjalan berjungkir, menggunakan mukanya. Inilah kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang dibangkitkan dalam kondisi jalannya sempoyongan sebagaimana orang yang kerasukan setan. Lantaran selama hidup di dunia, mereka senantiasa memakan harta riba. Naudzubillah min dzalik. Lalu penderitaan itu tidak berhenti. Setelah mereka ini dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring di padang mahsyar dalam kondisi yang beraneka ragam, naudzubillah min dzalik, penderitaan mereka tidaklah berhenti. Tatkala pertama kali mereka dihadapkan kepada sebuah azab api neraka, sebelum mereka ini melalui hisabnya, sebagai bentuk pendahuluan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia pada waktu itu, Allah ambil dua manusia. Yang pertama adalah seorang hamba manusia yang selama hidup di dunia ini dalam kondisi hidup dalam kesenangan, bergelimangan harta. Mau apapun bisa dia lakukan. Tetapi dirinya ini adalah calon penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati fayusbahu fin nari sabaghatan summa yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun hal marabika na'imun faqattu fayaqulu la wallahi ya rabbi. Didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Jadi berbeda ketika orang dimasukkan dengan dicelupkan. Dengan satu kali celupan, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Ia mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Sesungguhnya aku tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan. Masya Allah. Itulah kedahsyatnya daripada azab api neraka, Pak. Ketika seseorang sepanjang umurnya hidup dalam kesenangan, memuja hawa nafsunya, tidak pernah mau mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala,
semuanya apa yang dia inginkan dilakukan, tidak peduli apakah itu melabrak syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kali celupan di neraka menjadikan dia itu amnesia, lupa dengan setiap kenikmatan yang pernah ia rasakan selama hidup di dunia. Baru satu kali celupan. Tapi sebaliknya, didatangkan orang yang kedua, orang yang paling susah hidupnya di dunia, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ujian demi ujian ia alami, dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dirinya senantiasa ridho dari setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dirinya adalah calon penghuni surga. Maka tatkala itu sebagai testimoni kenikmatan surga, dia dicelupkan dalam satu kali celupan di dalam surga, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesedihan, kesulitan selama hidupnya di dunia?" "Tidak, wahai Rabbku, sesungguhnya aku tidak pernah mengalami yang namanya hidup." Masya Allah, itulah kenikmatan surga yang mampu menghilangkan menahan haus, menahan lapar, kerongkongan, minum mungkin air mineral ataupun serasa semua kehausan langsung terobati dengan seketika. Baru satu kali tegukan minum teh hangat, Pak. Ini nggak ada teh hangatnya. Itu baru satu kali tegukan. Ini sama. Jadi kenikmatan surga itu begitu luar biasa, Pak. Sehingga semua penderitaan yang hari ini kita rasakan, mungkin kalau ada yang sedang Allah uji, tidak setimpal dengan balasan yang Allah berikan nanti dari setiap kenikmatan, tetesan-tetesan kenikmatan ketika nanti hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya ini dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara berombong-rombongan nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah orang-orang kafir ditampakkan di hadapannya kan luar biasa, padahal itu baru ditampakkan, Pak. Belumlah dia itu di dalamnya. Maka penyesalan demi penyesalan terjadi kepada mereka semuanya, Pak. Kalau pada bulan Ramadan kemarin kita sudah bahas dua. Penyesalan pertama apa? Penyesalannya orang-orang yang tidak pernah memperhatikan peringatan Allah, yakni berupa Al-Quran, Pak. Mereka yang mengabaikan Al-Quran, mereka yang mendustakan Al-Quranul Karim, sebuah kalam Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah penyesalan besar. Ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami serta menjadi orang yang beriman. Masya Allah, yang hari ini banyak manusia-manusia itu ketika mereka dihadapkan pada Al-Quran, mereka banyak yang mendustakannya. Naudzubillah min dzalik. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana Ramadan merupakan Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu begitu istimewa. Apapun yang disandungkan dengan Al-Quran menjadi istimewa. Bumi yang paling Allah berkahi, Mekah, Madinah. Karena di Mekah dan Madinah Al-Quran diturunkan. Malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril. Karena Malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Kita bisa perhatikan, manusia paling mulia pun Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Dan malam yang paling istimewa adalah malam Al-Qadar. Di mana pada malam itu Al-Quran diturunkan. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita pengen mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jauh dengan Al-Quran. Jangan sampai kita berdekatan dengan Al-Quran hanya ketika Ramadan saja. Tapi selepas Ramadan, Al-Quran kembali dirapikan, Al-Quran kembali ditaruh di almari-almari kita sebagai jimat saja. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Maka kalau ada orang yang bangga
mendapatkan Al-Quran mungkin dari hadiah mas kawin 25 tahun yang lalu, dan Al-Qurannya masih rapi, Al-Qurannya masih utuh, lalu dia bangga, alhamdulillah, Al-Quran saya masih utuh, Al-Quran saya masih rapi. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qurannya jarang dibuka. Maka jangan pernah jauh dengan Al-Quran, karena itu akan menjadi sebuah penyesalan sendiri bagi orang-orang yang mereka ini jauh dengan Al-Quran nantinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita sebagai manusia. Maka kalau hidup kita pengen terang, hidup kita pengen berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan Allah, maka ikutilah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas, penyesalan yang kedua adalah mereka orang-orang yang tidak pernah mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyesalan mereka. Ketika mereka semua mendustakan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka semuanya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, justru itulah yang menjadi penyesalan besar, Pak. Ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, Allah terangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Maka jalan keselamatan itu bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hidup kita selaraskan dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan keselamatan kita, Pak. Kita ini tidak akan pernah dihisab oleh Allah ketika kita ini berbeda dengan orang satu kampung pun, kita nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbeda dengan orang satu negara pun. Tapi ketika kita berbeda dengan satu orang, yakni Nabi Muhammad SAW, saat itulah kita akan dihisab oleh Allah. Atas dasar apa kita berani menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang akan menjadikan penyesalan orang-orang nanti ketika di akhirat, Pak. Ketika mereka tidak mau mengambil jalan bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak mau mengambil jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan terus kita belajar dan menggali ilmunya. Bagaimana petunjuknya para ulama-ulama kita ketika mereka semua mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, penyesalan yang selanjutnya adalah penyesalan orang-orang kafir. Mereka begitu menyesal atas kekufuran dan kebatilan mereka. Mereka tidak menggunakan akal dan pikiran untuk mengimani bahwa Islam adalah agama yang hak di atas muka bumi. Surat Al-Imran telah menjelaskan, Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi bi ghairil Islam fala yuqbalu minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu ditolak. Agama ditolak. Jadi Islamlah agama satu-satunya hanya diterima oleh Allah semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini, Pak, orang itu tidak mau menghargai, dia tahu betapa besarnya harga keimanan, betapa besarnya harganya Islam, karena mereka ini nggak paham. Kalau kita ambil sebuah gambaran, kalaulah ada orang itu, dia ini nggak paham betapa berharganya satu barang ini, maka dia akan menghargai dengan harga yang recehan. Misalkan, saya ini punya kendaraan bermotor, merek Honda. Keluaran 90-an. Motor saya ini, kalau kita tawarkan pada orang yang tidak paham, Pak, maka akan dihargai dengan apa? Alah, paling 500.000. Apalagi kalau ditawarkan pada tuang loaan, per kilonya 2.000 perak. Tapi kalau itu diketahui oleh seorang kolektor barang-barang antik, Pak, motor saya itu seandainya ada yang mau menukari Supra X125 itu, saya nggak boleh. Karena sampai sekarang nggak ada juga yang mau menukari. Tapi kalau yang paham barang kolektor, barang antik, itu akan dihargai mahal, Pak. Coba, kemarin itu kan luar biasa. Motor-motor lawas itu dikejar, diuber oleh orang-orang, para kolektor barang-barang antik. Inilah Islam, Pak.
Kalau hari ini Islam begitu distigmatiskan, Islam tidak dihargai oleh banyak manusia karena mereka ini belum pada satu posisi di mana Islam ini benar-benar menjadi satu hal yang mahal. Kapankah mereka mengetahui bahwa keimanan, keislaman itu menjadi satu hal yang mahal? Nanti, Pak. Nanti ketika posisinya sudah berubah, berada di alam akhirat, saat itulah mereka baru paham betapa luar biasanya harga sebuah keimanan, harga ketika menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sudah berada di posisinya. Kalau hari ini mungkin Islam diremehkan, Pak. Coba kita bisa bayangkan, Pak. Kalau agama Islam ini bukan agama yang Allah turunkan dari langit dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kafir dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini pengen memusnahkan, menghancurkan Islam. Kalau agama Islam ini bukanlah agama yang dijaga oleh Allah, mungkin Islam ini sudah punah. Mungkin Islam ini sudah punah, digempur dari berbagai macam segi. Dari segi manapun dihajar supaya Islam ini punah. Tapi sampai sekarang Islam masih bisa tegak berdiri. Keimanan orang-orang masih begitu kokoh dan kuat. Kenapa? Agama ini agama langit, Pak. Agama yang diturunkan oleh Allah wa ta'ala. Dan barang siapa yang hidup di dunia, mereka ini keluar dari keislaman, mereka lebih memilih kekufuran, tidak beriman kepada Allah, menjadi sebuah penyesalan besar, Pak. Kita perhatikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Coba. Mereka menyesal, Pak. Kenapa? Karena tidaklah ada satu kebahagiaan yang bisa dirasakan kecuali itu dimiliki oleh orang-orang muslim. Jadi keimanan itu adalah sebuah tiket, Pak. Sebuah tiket di mana kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala ya dengan harga yang namanya keimanan. Dengan harga yang namanya keimanan. Maka iman ini benar kalau para ulama mengatakan setiap kali muqaddimah mereka memberikan tauziah kepada kita semuanya, senantiasa mengatakan mari kita bersyukur dengan nikmat yang paling besar untuk urusan akhirat kita, yakni nikmat keimanan. Karena memang keimanan inilah sebuah kenikmatan paling besar yang harus senantiasa kusyukuri, Pak. Setiap saat kita harus mensyukuri ketika kita masih diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika benar-benar merasa bersyukur atas keimanan kita, maka orang yang bersyukur, merasa bahagia memiliki sesuatu itu pasti akan menjaga sesuatu yang dianggapnya berharga. Pasti seperti itu. Mustahil orang itu menganggap sesuatu itu berharga, lalu dia menempatkan pada tempat-tempat yang tidak semisalnya. Mustahil dia itu mengatakan sesuatu itu yang dia miliki berharga kalau dia tidak pernah merawatnya. Kalau ada orang yang memiliki satu barang berharga, pasti dia akan merawatnya, senantiasa menjaganya. Nah, inilah iman kita, Pak. Kalau kita merasa iman kita adalah sesuatu yang berharga, Pak, maka jaga, bersyukur kepada Allah, lalu jaga dan rawat. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan cara bermajelis ilmu seperti ini. Yang kedua, dengan cara apa lagi? Dengan cara kita ini mencari orang-orang yang frekuensi keimanannya itu sama dengan kita. Itulah bentuk penjagaan kita kepada keimanan kita. Karena mustahil kita ini mampu beriman itu sendirian, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ketakwaan itu sifatnya dikerjakan secara kolektif. Makanya dalam Quran surat Az-Zumar disampaikan Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang yang beriman itu ketika masuk dalam surga dalam kondisi zumaro, berombongan. Nah, mudah-mudahan kita ini rombongan-rombongan orang yang nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh dari orang-orang beriman. Ini bentuk penjagaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara warisan terbesar orang tua kita ini, maka bersyukurlah kalau ada anak yang dirinya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah dan seorang ayah yang muslim. Inilah warisan terbesar yang harus kita syukuri kepada orang tua kita, Pak. Ini yang harus kita syukuri. Karena apa? Kalaulah kita ini, Pak, terlahir dari rahim orang yang tidak beriman, untuk mendapatkan keimanan itu berat, Pak. Berat. Bisa jadi dia akan ditendang dari daftar waris keluarga. Bisa jadi dia akan dikucilkan oleh keluarga besarnya. Dan bisa jadi
dia akan diacuhkan oleh semua anggota keluarganya. Ketika dirinya ini dalam hidup lingkup orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu dia mendapatkan hidayah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Nah, kita ini kan alhamdulillah dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah, seorang bapak yang muslim. Alhamdulillah, sehingga ketika kita berislam menjadi lebih mudah. Maka bersyukur kita kepada Allah, jaga keimanan kita supaya kita tidak menyesal, karena di antara penyesalan orang-orang nanti di akhirat ketika mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurnya kita dengan kita memuji Allah lalu merawat iman kita. Karena kata Rasulullah SAW, iman itu tidak dalam kondisi yang stabil. Dia akan senantiasa naik dan turun. Sampai dikatakan iman itu sebagaimana pakaian kita, Pak. Coba. Baju kaya ini, Pak, dulu baru, Pak. Dulu. Tapi ketika saya pakai, dicuci, apalagi nyucinya asal-asalan, tidak pakai deterjen yang kelas mahal, ya nggak sampai lama, ya mungkin warnanya sudah mulai pudar, Pak. Itulah iman kita. Iman kita ini, Pak, kalau setiap saat kita pergunakan untuk taat kepada Allah, tanpa kita mau mereviewnya, kita tidak pernah memperbaruinya, iman kita lama-lama akan ngedrop, iman kita akan lusuh. Dan itu butuh untuk direview kembali keimanan kita. Dengan cara apa? Banyak menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang solih. Itulah cara-cara kita untuk memperbarui keimanan kita, supaya nanti di akhirat kita tidak menyesal. Dan penyesalannya selanjutnya adalah penyesalan orang-orang yang mereka ini salah dalam memilih teman. Ingat, teman ini adalah satu hal yang bisa menjadikan kita ini bahagia atau justru menderita nanti di akhirat, Pak. Itu dari teman, Pak. Banyak sekali kisah orang-orang soleh terdahulu yang di awal-awal hidup mereka ini dalam gelimang keimanan yang sangat luar biasa, tapi menjadi orang yang murtad naudzubillah min dzalik juga karena teman. Juga karena teman. Maka jangan sampai salah, dan penyesalan orang-orang nanti di akhirat itu ketika mereka salah dalam memilih teman. Al-Furqan ayat 28 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka. Aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi ada orang-orang yang menyesal nanti di akhirat tuh karena salah dalam memilih teman. Karena apa? Teman itu, Pak, kalau kita nggak bisa mewarnai, ya kita yang akan terwarnai. Itulah teman. Dan memiliki teman yang soleh ini manfaatnya sangat banyak sekali, Pak. Yang pertama apa? Kesolehan seorang teman itu akan nular kepada kita. Ada satu kisah, Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda. Itu kan kalau bahasa sekarang ini bisa dikatakan bestian lah, Pak. Itu saking akrabnya luar biasa. Maka Abdullah bin Rawaha ini mendapatkan hidayah lebih dulu, telah masuk Islam, Pak. Sementara Abu Darda itu masih hidup dalam kekufuran. Dia itu nyembah patung. Nah, bedanya orang-orang Madinah itu dengan orang-orang kafir di Arab itu berbeda. Kalau orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah itu, mereka itu menyimpan patung-patungnya itu di rumahnya masing-masing. Tapi kalau orang-orang Mekah itu mereka kufur kepada Allah, nyembah patung, tapi patungnya nggak di rumah, tapi patungnya ditaruh di Ka'bah. Sampai kan ratusan patung di Ka'bah itu. Nah, ketika Abdullah bin Rawaha ini telah masuk Islam, dia merasa kasihan kepada sahabatnya, kepada bestinya yang bernama Abu Darda ini, maka dia ini sangat paham sekali kapankah wayahnya, waktunya si Abu Darda ini keluar dari rumahnya. Orang kalau sudah bestian kan paham banget, Pak, ya. Jam sekian ini biasanya si fulan itu lagi ngopi. Jam sekian ini biasanya lagi chattingan. Jam sekian ini biasanya lagi kesini. Jam sekian biasanya lagi mancing. Ini kalau sudah bestian sangat paham sekali. Dan Abdullah bin Rawaha ini paham, Pak, kebiasaan daripada sahabatnya Abu Darda. Nah, jam-jam sekian ini biasanya Abu Darda lagi sedang ke pasar. Maka dia datang ke rumahnya. Karena sudah saking akrabnya, biasa dia masuk rumahnya, Pak. Lalu masuk ke kamarnya, yang di kamar itu ada patungnya.
yang disembah oleh Abu Darda. Maka oleh Abdullah bin Ruwahah patung itu dihancurkan. Setelah patung itu dihancurkan, dia pamit permisi pada istrinya Abu Darda, Ummu Darda, dia pulang. Setelah Abu Darda pulang dari pasar masuk ke dalam rumah hendak beribadah kepada patungnya, dia itu kaget dan marah luar biasa. Siapa yang telah merusak Tuhanku ini? Siapa yang telah merusak Tuhanku? Maka istrinya menyampaikan, wahai suamiku, tadi Abdullah bin Ruwahah ini masuk ke sini. Mungkin dia yang telah menghancurkan patungmu. Akhirnya apa? Abu Darda marah geram, membawa pedangnya. Tapi Masya Allah, karena memang yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala beliau dalam emosi yang memuncak, beliau berpikir, gak mungkin kalau patung ini adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Kenapa ketika Abdullah bin Ruwahah merusaknya, menghancurkannya, dia nggak bisa membela dirinya? Masya Allah, ini pola pikir yang benar. Karena yang dilakukan Abdullah bin Ruwahah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada patung-patungnya Raja Namrud. Nah, seketika itu langsung dia berpikir, kenapa dia nggak bisa membela dirinya? Akhirnya apa? Abu Darda pun mendapatkan hidayah disebabkan patungnya ini dihancurkan oleh temannya Abdullah bin Ruwahah. Jadi teman itu seperti itu, Pak. Jadi teman itulah yang kadang menjadikan kita bahagia ketika nanti hidup di akhirat, atau justru penderitaan kepada mereka yang salah memilih teman ketika di dunia. Itu berawal dari teman. Maka kalau hari ini kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, insya Allah, bersyukurlah, Pak, bersabarlah ketika kita bersama dengan mereka. Kenapa? Yang pertama kata Abu Darda, teman yang soleh itu, kesolehan teman itu akan nular kepada kita. Coba aja. Jadi kesolehan teman itu akan nular kepada kita. Maka kalau kita senantiasa setiap saatnya berjalan dengan orang-orang soleh, nggak mungkin kita akan bermaksiat di sampingnya. Mungkin awalnya kita hanya sungkan kepada teman kita, tapi lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya kita pun menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama, teman yang soleh itu kesolehannya akan nular kepada kita. Sampai-sampai apa? Nabi Muhammad SAW pun beliau itu dalam ketakwaannya kepada Allah tidak sendirian, tidak ada, Pak. Maka kalau kita sudah mulai ngaji, sudah mulai nuntut ilmu, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, Pak. Karena karakternya ilmu itu bagaimana mencari teman-teman yang soleh itu sebanyak-banyaknya. Karena nanti kita masuk surganya itu kan zumarah tadi, berombong-rombongan. Surga itu terlalu luas, Pak, kalau hanya dimasuki oleh kelompok ngajinya kita saja, Pak. Sementara yang lain dianggapnya nggak masuk surga, naudzubillah min dzalik. Surga ini terlalu luas kalau hanya kita saja yang masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana upaya kita mencari menambah terus teman-teman yang soleh itu? Terus, yang kedua, teman yang soleh itu, Pak, manfaat memiliki teman yang soleh itu. Yang kedua, teman yang soleh itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Karena kita ini membutuhkan doa-doa dari teman-teman kita yang soleh, Pak. Dan sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dunia lalu dia disolatkan dengan 40 orang yang soleh, yang dia tidak melakukan kesyirikan, maka solatnya 40 orang yang soleh itu bisa mensyafaatinya, Masya Allah. 40 orang. Maka kumpulnya kita ini kan harapannya itu, Pak. Nanti kalaulah mungkin saya wafat meninggal dunia, ya jenengan-jenengan ini yang akan memberikan doa kepada saya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rugi ketika kita tidak menjadi orang yang soleh itu rugi, tidak akan mendapatkan doanya semua orang-orang yang soleh. Padahal secara otomatis kalau kita ini sudah menjadi orang soleh, Pak, kita ini akan mendapatkan doa jutaan ribu manusia orang-orang yang soleh di muka bumi ini. Ketika bertasyahud itu kan seperti itu. At-tahiyatulillah atau yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah hissolihin. Jadi mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Maka rugi kalau kita ini nggak menjadi orang soleh. Rugi. Karena apa? Memiliki teman yang soleh itu, yang pertama kesolehannya akan nular kepada kita. Yang kedua, dia nanti bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kita butuh
teman-teman yang soleh, Pak. Kita butuh. Contohnya apa yang diajarkan oleh para salaf kita, Pak. Bagaimana mereka membutuhkan teman-teman yang soleh. Selepas Ramadan, mereka senantiasa berdoa dan saling mendoakan di antara mereka. Itu kebiasaan para salaf kita, Pak. Ketika berjumpa, mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadahku dan ibadahmu, coba. Setiap berjumpa, dan itu dilakukan selama 6 bulan, coba Pak, bayangkan Pak. Kita bisa bayangkan Pak, selama 6 bulan mereka itu berdoa, saling mendoakan satu sama lain supaya amal-amal Ramadan diterima. Kenapa? Karena indikator kalau amal itu diterima oleh Allah, itu akan memunculkan perasaan was-was, rasa takut kepada Allah, kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas beliau itu membangun Ka'bah, maka beliau itu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa beliau berdoa dengan seperti itu? Karena beliau takut jangan-jangan ibadah yang baru saja dilakukannya membangun Ka'bah ini nggak diterima oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang habis beribadah kok tenang-tenang saja, PD-nya terlalu besar daripada apa yang dia kerjakan, merasa pasti semua diterima oleh Allah, bisa jadi malah itulah amal-amal yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam shawab, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita skor dulu, kita kumandangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan benar. Jadi teman itu menentukan kehidupan kita menjadi orang-orang yang bahagia atau justru sengsara, itu ketika kita mencari teman di dunia. Kalau sampai salah, mengakibatkan penyesalan yang panjang ketika kita salah dalam memilih teman. Dan karakter keimanan itu tidak mungkin dikerjakan sendirian. Iman itu dikerjakan dengan cara kolektif.
Nabi Musa ditemani dengan Nabi Harun. Nabi Isa ditemani oleh kaum Hawariyun. Nabi Ibrahim masih ditemani dengan anaknya Nabi Ismail. Nabi Muhammad ditemani oleh para sahabat mulia. Di sekelilingnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya tidak ada yang dikerjakan dengan sendirian. Maka kalau ada orang yang mereka menutup diri dari orang lain, pengen beriman sendirian, saya yakin gak akan kuat, Pak. Karena hadisnya jelas, serigala itu hanya akan menerkam domba yang sendirian. Serigala itu hanya akan menerkam domba yang memisahkan dari rombongan, Pak. Coba kalau kita perhatikan bagaimana Discovery ketika ada seekor harimau kok seorang. Ada seekor harimau itu mengejar mangsanya dari kerumunan domba ataupun sapi yang banyak, maka fokus yang dikejar itu adalah mereka. Sapi yang memisahkan diri dari rombongan sapi yang lain. Dan setan pun lebih mudah untuk menggelincirkan kita tatkala kita ini dalam kesendirian, Pak. Itu lebih mudah. Tapi kalau kita ini senantiasa berjamaah seperti ini, berkumpul dengan teman-teman yang soleh ini, setan lebih susah untuk menggelincirkan kita, Pak. Kalau nggak percaya silahkan. Coba aja. Saya pernah mendengar pemaparan kisah penulis kitab ini, Ustadz Abu Basam ini, kisah nyata dari cerita jamaahnya sendiri, Pak. Ketika beliau ini bekerja ditugaskan ke luar kota, saat itulah beliau itu mulai tergoda oleh setan. Tatkala itu beliau merasa ada rasa suka sama lawan jenis, yang lawan jenis itu kerja satu kantor dengan dirinya. Tapi ketika dia masih di dalam negeri, karena dia dikelilingi oleh teman-teman majelis ilmu, dia masih kuat, Pak. Ketika mau berbuat aneh-aneh, dia ngelirik kanan, oh ini si fulan, koncoku ngaji. Oh ini koncoku. Tapi tatkala dia ditugaskan keluar kota dan qadarullah tugasnya itu bersama dengan wanita yang memiliki hasrat kepada dirinya. Saat itulah, Pak, setan mampu menggelincirkannya. Ketika dia merasa tidak ada lagi yang dia kenal di tempat lain, saat itulah dia berani melakukan dosa-dosa yang sebenarnya bisa menjerumuskan dirinya dalam jurang api nerakanya Allah Ta'ala. Kapan itu? Tatkala dirinya memisahkan diri dari teman-temannya, Pak. Tatkala dia dipisahkan dari teman-temannya. Jadi setan itu lebih mudah untuk menggoda. Maka kalau kita bersama seperti ini, insya Allah, Pak, keimanan kita lebih kuat. Tapi kalau kita sendirian, saya yakin setan itu lebih mudah untuk menjerumuskan kita. Maka jangan tinggalkan teman-teman yang soleh. Dan ingat, ketika kita bersama dengan teman-teman yang soleh itu harus bersabar. Sabar, Pak. Sebagaimana sabarnya Nabi Musa ketika bersama dengan Nabi Khidir. Coba. Bersama dengan orang soleh, Pak. Disuruh sabar, coba. Kenapa? Bisa jadi, Pak. Apa yang diinginkan oleh teman kita yang soleh itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Makanya sangat luar biasa bersabar. Nih, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang mereka itu cinta kepada Allah dan pada Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi, sedikit lagi. Penyesalan orang-orang nanti ketika di akhirat, yang terakhir adalah mereka yang menyesal ketika waktu berlalu di dunia, namun mereka hanya menggunakan dalam perkara sia-sia, hingga tak menambah berat dalam mizan kebaikan. Mereka terberaya dengan seluruh pernak-pernik dunia yang telah menghancurkan investasi mereka untuk urusan akhirat mereka. Jadi mereka orang-orang yang lupa kepada waktu yang Allah berikan kepadanya untuk dimanfaatkan sebagai bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Ingat, Pak, kita ini umatnya Nabi Muhammad, salah satu umat akhir zaman yang secara usia ini paling pendek. Karena ada satu kisah ketika di zamannya Nabi Musa itu ada seorang ibu tuh nangis di kuburan anaknya. Lalu ditanya, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Ya, wahai Nabi Musa, aku kasihan kepada anakku ini yang masih kecil, masih belia, sudah meninggal dunia. Memang umur anakmu ini berapa? 500 tahun, Masya Allah. 500 tahun dikatakan masih anak kecil. Nah kita ini kan kata Rasulullah, umur dari umatnya Nabi Muhammad itu kisaran 60-70 tahun kan, Pak. Inilah yang menjadikan kegelisahan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berikan kabar gembira kepada umatnya Nabi Muhammad.
walaupun pendek umurnya, tapi amal-amal yang kita kerjakan ini bisa bahkan melampaui apa yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang. Coba kita bisa bayangkan, kemarin bulan Ramadan kemarin, Allah siapkan satu malam yang kalau kita mampu memanfaatkan malam tersebut dalam kondisi beribadah kepada Allah, itu senilai 83 tahun. Coba kita bisa bayangkan Pak, sampai saat ini kira-kira kita berjumpa dengan Ramadan sudah berapa kali Pak? Ada yang sudah mungkin 5 kali, bahkan 10 kali. Kalau 10-10-nya itu setiap malam Qadar itu berjumpa, lalu dia beribadah kepada Allah, coba bisa dikalikan Pak. 10 kali 83 tahun. Itu baru satu malamnya Pak. Terus lagi Allah berikan kepada kita, sholat berjamaah ini kebaikannya 27 derajat. Masya Allah. Sholat yang kita kerjakan 5 kali salam sehari, senilai 50 kali dikerjakan oleh umatnya Nabi Musa. Masya Allah semuanya. Walaupun kita ini memiliki pendek umur, tapi amal kita ini sangat luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Modal yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah itu sangat sekat sekali. 60-70 tahun. Itu untuk menempuh satu perjalanan kehidupan yang tidak ada matinya Pak. Coba kita bisa bayangkan. Seandainya kita tidak pandai memanfaatkan modal utama kita sebagai hambanya Allah yang berupa umur ini Pak, maka penyesalan besar. Sampai dikatakan dalam Quran surat Al-Fajr itu kan, ayat yang ke-24 tuh, mereka berteriak tatkala mereka ditampakkan azab api neraka, mereka ketakutan luar biasa, lalu mereka mengatakan, ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Coba. Alangkah baiknya kalau sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Hidup yang mana? Hidup di akhirat itu, Pak. Hidup di akhirat ini. Makanya ada seorang ulama, Syekh Utsaimin mengatakan, seorang yang beriman kepada Allah itu mampu mengucapkan subhanallah, baru ucapan subhanallah itu Pak, satu kali itu lebih baik daripada dunia seisinya, kata beliau. Coba baru mampu mengucapkan subhanallah, lebih baik daripada dunia seisinya. Sampai murid-muridnya kan heran, kok bisa seperti itu wahai Syekh? Mana mungkin subhanallah kok lebih baik daripada dunia seisinya? Padahal isinya dunia itu kayak apa Pak? Masya Allah, mobil mewah berjajar di mana-mana kan, gedung-gedung yang tinggi, lembaran uang yang begitu luar biasa banyaknya. Ini isinya dunia Pak. Belum lagi hewan ternaknya. Semuanya sangat luar biasa. Tapi lebih baik kita mampu mengucapkan subhanallah. Maka beliau menjelaskan, kenapa? Karena mewahnya dunia ini, mereka semua itu akan musnah, akan hancur tatkala terjadinya bencana ataupun hari kiamat. Tapi ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, mampu mengucapkan lisan kita subhanallah, maka semenjak hari ini kita membacanya subhanallah hari ini, lalu kita wafat meninggal dunia, subhanallah itu akan nyusul kita ke alam kubur Pak. Karena orang mati nanti, orang meninggal dunia itu kan yang ngantar 3 kan Pak ya, hartanya, keluarganya, dan amalnya kan. Yang 2 balik ke dunia, yang 1 yang jadi temannya. Coba justru subhanallah itulah yang ikut tidur bersama kita di alam kubur Pak. Keluarga kita coba, yang katanya begitu sayang dengan kita, kalau kita pulang telat, beliau nggak bisa tidur, nggak mau makan, masih nunggu di meja makan karena sayangnya sama kita. Ibu-ibunya kan kayak gitu kan, kalau kita pergi ngaji nggak pulang-pulang itu udah keluar masuk, kok nggak balik-balik nih, saking sayangnya itu. Tapi kalau kita wafat meninggal dunia, apakah mereka mau ikut menemani kita di alam kubur Pak? Nggak Pak, nggak ada. Anak-anak kita yang begitu sayang karena sering kasih kita, kasih uang jajan, nggak ada yang mau menemani. Yang jadi teman kita siapa? Amal-amal kita. Nah, kita mengucapkan subhanallah itu masuk ke alam kubur jadi teman kita. Nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar Pak. Kalimat subhanallah itu akan nyemplung di mizan hasanah kita Pak, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalimat subhanallah itu akan kita buka di lembaran catatan amal baik kita Pak. Subhanallah coba. Jadi inilah bahwasanya umur kita yang sedikit ini jangan pernah dibuang dengan sia-sia. Maka benar kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tentu dari akhirnya. Dan amal yang paling luar biasa itu amal yang dikerjakan dengan cara istiqomah. Istiqomah itu maknanya apa Pak? Sedikit tapi ajak.
Atau perpindahan kita dari waktu ke waktu itu senantiasa dalam kondisi taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Dan orang-orang yang istiqomah inilah yang akan mendapatkan hadiah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena nggak mungkin Pak kita mendapatkan husnul khotimah kalau kita nggak istiqomah. Kita pengen diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang baca Al-Quran. Tapi baca Qurannya kalau Ramadan tok. Mungkin nggak kira-kira? Selepas Ramadan Qurannya ditaruh di lemari lagi. Kita pengen diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sujud, tapi sujudnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha tok. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Maka kalau kita pengen wafat dalam kondisi istiqomah sedang beribadah kepada Allah, lazimi, walaupun sedikit, jangan ditinggal. Mungkin secara kuantitasnya berbeda. Kalau kemarin Ramadan, one day, one juice. Nah, hari ini di luar Ramadan, jangan ditinggal, Pak. Walaupun cuma mungkin satu muka, satu lembar, dua lembar, terus lazimi. Qiyamul lailnya, walaupun mungkin hanya dapat witirnya tok, nggak apa-apa. Tapi lazimi. Terus, seperti itu. Dan puasanya pun terus disambung dengan sawalnya. Kan seperti itu. Walam biswab mungkin hanya ini. Nah inilah mudah-mudahan satu pengalaman bagi kita, satu ilmu pada kita semuanya yang kita nantinya akan masuk di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nantinya. Karena inilah penyesalan mereka. Orang yang nggak mau mempelajari Al-Quran, orang yang nggak mau mengikuti Rasul, orang yang kufur kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, dan orang yang salah teman, dan orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini menjadikan kita hati-hati semuanya, Pak, supaya kita tidak menyesal. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, pertolongan, petunjuknya, dan taufiknya supaya kita bisa memanfaatkan dari semua sisa-sisa usia kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf pada Allah, pada jamaah, saya minta maaf pada Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.